Saat sekarang ini kita belum ada cara untuk menampilkan yang namanya store sendiri. Ya, jika seandainya saya lihat pada list store ini adalah halaman yang menunjukkan semua store ya, tapi yang boleh mengaksesnya adalah seorang admin. Nah, kemudian kita akan membuat satu root lagi, yaitu untuk menunjukkan store-nya sendiri. Bisa kita letakkan bukan di sini karena ini adalah admin only. Kita bisa letakkan itu di sini. Stores mine misalnya. Kemudian di sini kita buat store controller class. Sini kita buat mine. Kemudian namanya itu adalah store mine. Nah, sekarang kita bisa pergi ke store controller ini. List kita sudah ada, approve sudah ada, kemudian di sini satu lagi adalah mine. Return view stores mine. Kita tentu belum ada yang namanya view-nya, sehingga silahkan buat dulu. Ini buat titik juga bisa ya. Untuk slash bisa juga, titik juga bisa. Buat dulu view-nya, kemudian lagi-lagi bisa di steal dari dashboard yang ada di sini. Cuman sebelum kita steal, coba dulu ini diperbaiki, hilangkan background-nya atau ganti menjadi card juga oke. Kemudian ini saya akan cut dulu X container. Di sini akan ada X card ya. Kemudian di sini kita buat aja P6. Copy yang ada di sini, kemudian buat di sini itu kita buat title-nya my stores ya. Nah, di sini kemudian kita bisa tentunya loop dia for each stores as store, dan lagi-lagi kita bisa mengambil yang namanya card di sini. Oke, sekarang selanjutnya kita bisa pergi ke navigation dan kita tentu bisa membuatnya di sini. Tentu kita bisa ganti menjadi mine, kemudian di sini my store. Oke, sekarang kita refresh. Kita klik my store. Undefined variable store itu hanya karena di store controller tadi tidak kita buat di sini variabelnya. Sebenarnya kita bisa tentu copy apa yang ada di sini dan kita paste ke sini. Kemudian diganti menjadi mine. Kemudian juga di sini kita bisa buat where's ya, where user ID equals to request user ID. Kemudian request user yang kita bisa masukkan ke Illuminate HTTP request. Kita refresh di Firefox. Yes, kita sudah mendapatkannya. Kemudian di mine ini tentu kita bisa buat semacam conditional di sini ya. Contohnya itu apa? For else. Kemudian ini kita hilangkan dan di sini harusnya n for else. Nah, jika misalnya kosong, kemudian di sini kita masukkan you have no store misalnya seperti itu. Kita baca teks jing 400 di sini. Seperti itu aja. Refresh di Firefox. Oh, for else statement. Kenapa katanya? Oh ya, di sini harusnya ada pembuka kurungnya. Oke, kita akan login dulu menggunakan yang tidak punya store. Saya rasa yang ini ya. Login. Kenapa tidak ada tombol my store di sini? Coba kita lihat pada navigation tadi. Sorry, harusnya ini hilangkan. Yes, itu yang kita mau harusnya. Refresh di Firefox. Sorry, di Chrome. Sekarang saya pakai Chrome. Kebetulan dia punya juga ya yang namanya store. My store. Yes, ini dia. You haven't make any store yet. Sehingga ini yang kita munculkan daripada kita munculkan yang ini. Tapi untuk case kita, yang saya mau bukan seperti ini. Terus terang aja. Karena kita ingin sebenarnya dia ya. Kalau misalnya ada, maka yang kita munculkan apa gitu. Jadi sebenarnya yang ingin kita buat itu seperti ini. If stores count lebih dari 0, atau count ini sudah menunjukkan bahwa dia itu ada gitu. Coba kita buat di sini dulu. Seperti itu. Refresh 0. Ketika 0, maka dia harusnya tidak akan muncul. Kurang lebih seperti itulah. So, di sini kita buat else dan ini akan kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini kita masukkan ke dalam loop lagi. Ini kita hapus. Kemudian di sini kita buat dulu div. Kemudian di sini kita buat for each stores as store. Ya. Nah, tujuannya adalah saya ingin render di sini adalah grid calls 4 dan gapnya 6, sehingga ketika store tidak ada, grid ini tidak akan ada gitu. Nah, yang ini akan muncul nantinya. Refresh di Firefox.
maka harusnya jika kita inspect elemennya dan kita lihat di sini tidak akan ada grid. Perhatikan baik-baik, tidak ada kan? Tetapi kalau kita memakai yang namanya for else tadi saya rasa ada ya. Jadi sehingga ini adalah solusinya untuk saat ini yang bisa kita lakukan. Nah sekarang harusnya ketika kita login dengan user yang mempunyai banyak store ya. Siapa kira-kira user store-nya? Yes, user 2 ya. Dia mempunyai banyak store sehingga kita login. Kemudian sekarang kita lihat pada my store, ini dia. Nah, kita sebenarnya ya untuk cart ini bisa kita ambil dari list yang ada di sini. Bahkan sebenarnya ini bisa dibuat lebih simple, tapi nanti aja kita lihat aja dulu apa yang bisa kita lakukan di sini. Ini saya copy, kemudian saya akan paste di sini. Sorry, bukan di store ini tapi di store mine ini. Seperti ini kira-kira. Tetapi hilangkan dulu untuk yang namanya ini tombol. Ya kita hanya butuh di sini store status tapi tidak butuh yang namanya tombol ini sehingga di sini kita hilangkan, kita ganti menjadi ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Ini dia kurang lebih ada statusnya dan itu bisa kita buat ke dalam komponen sepertinya ya. Coba dulu kita buat di sini komponen baru dengan namanya batch.delete.php. Kemudian di sini kita buat aja span bg jing 800, teksnya itu white, teksnya itu XS, fontnya itu medium atau semi bold. Kemudian di sini kita buat slot. Kemudian di sini kita buat roundednya itu full. Dan VX-nya kita buat 2, P-nya kita buat 1. Kita kembali ke sini untuk memasukkan X batch tadi. Kemudian kita lihat di browser. Ya, kurang lebih ini yang kita mau. Jadi dia melihat kalau misalnya tidak aktif, maka di sini akan tidak aktif atau pending. Kurang lebih seperti itulah. Tapi yang pasti dia sudah mempunyai halamannya sendiri sekarang. Tetapi sebenarnya jika Anda perhatikan baik-baik, ada duplikasi di sini yang sangat-sangat jelas sekali. Bahwasanya card yang ada di sini bisa dibilang duplikat dengan yang ada di list yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat ke dalam semacam apa ya dibilang ya, semacam komponen lah, komponen untuk store block. Tetapi untuk aksi tadi bisa kita buat kondisional, ya kan? Bisa aja kita buat di sini jika request user is admin, kurang lebih seperti itu. Nah untuk itu, coba dulu kita buat ke dalam satu komponen. Kita buat aja di sini itu misalnya store item.delete.php, atau di sini kita bisa buat satu folder ya, store di dalamnya kita buat itu item.delete.php. Kemudian di sini kita masukkan card yang ada di list ya, kita ambil dari list saja dulu. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian di sini apa yang kita lakukan itu adalah membuat semacam X stores item. Kemudian di sini saya masukkan itu store. Seperti ini kira-kira. Kemudian sekarang coba ini kita copy dan kita paste ke mine ini. Kita buat seperti ini. Kita refresh di Firefox. Store status not found. Itu terjadinya karena jika kita perhatikan pada list ini, dia ada di atas ini store status. Sehingga di store ini bisa kita masukkan juga dia tepat di paling atas tentunya. Seperti ini kira-kira. Kita refresh sekarang, kita akan mendapatkan hasil yang sama, ya. Nah, tetapi di sini sudah tidak ada lagi statusnya kalau kita di mine ini, ya. Untuk approve-nya juga sebenarnya ada di sini ketika usernya itu mempunyai toko tapi tidak di-approve. Coba dulu kita perhatikan pada store ini. Toko yang tidak di-approve itu toko yang dipunyai oleh user 3, Vela example. Coba kita logout, kita login dengan dia dulu. Kemudian jika Anda perhatikan pada My Store ini akan ada tombol approve di sini. Yang sebenarnya jika kita klik dia, kita approve, ini akan authorize. Tetapi masalahnya adalah approve ini harusnya tidak akan kita tampilkan juga saat di mine. Masalahnya kita menggunakan yang ini. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa buat semacam conditional, ya. If out user is admin, maka di sini kita buat and if. Kurang lebih seperti itulah, ya. Kemudian ya kita hanya menampilkan ini saja ketika dia seorang admin. Dan sekarang jika Anda perhatikan, makanya dia tidak akan lagi muncul, tetapi ketika saya login sebagai admin dia akan muncul. Nanti akan kita tes. Nah, untuk sekarang yang permasalahan yang kita inginkan adalah saya ingin menampilkan juga di sini statusnya. Sehingga di sini kita buat aja X batch. Kita buat sini store, ya, store status. Refresh di Firefox, ini dia nampak dia pending dan ini nampak aktif. Nah, coba kita login dulu sebagai admin untuk melihat apakah tombol itu ada atau tidak. Kita lihat dulu My Store.
dan ya di sini aktif ya. Coba kita lihat pada list store karena mereka menjadi satu komponen. Nah ini dia, sangat tidak luar biasa kelihatannya karena jika Anda perhatikan memang harusnya ini kita buat ke sini aja ya. Lebih manis sepertinya seperti itu. Coba ini saya cut dan buat di sini flex item center, justify kita buat itu between. Kita pasti ke sini, kita refresh dan ya ini yang kita mau sebenarnya. Oke, tetapi perhatikan baik-baik bahwa aktif ini tidak selalu berada di bawah. Ya, bahkan ini tidak setara ini jika kita ukur. Nah, oleh karena itu, saya berpikir di sini untuk melakukan yang namanya description dan juga card ini. Kenapa card content ini di sini posisinya? Apa gitu ya? Saya berpikir untuk membuat mereka ini ke dalam satu line saja ya sepertinya. Coba ini kita cut, kemudian kita paste di sini. Kita refresh sekarang, kita tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan. Hanya saja kenapa itu saya lakukan? Bukan di sini tapi di bawah card content ini ya maksudnya. Kita refresh, ini dia kurang lebih. Dan coba kita ikuti aja padding yang ada di sini atau kita buat aja footer, ya. Kita buat aja di sini, misalnya itu footer .php. Kemudian kita akan pergi dulu ke yang namanya content ini, kita copy, kita paste di sini. Kemudian coba kita pergi ke card item tadi. Dan di sini ya bisa kita buat ke dalam X card footer. Dan harusnya juga pastikan dia berganti juga ya. Apa ini? Oh ya, tidak ada. Harusnya dot footer seperti itu. Kemudian mereka ini kan sudah menjadi beda-beda. Ada footer, ada header. Ini saya akan buat ke dalam div. Kemudian di sini kita akan buat dulu flex 1. Kemudian di sini kita buat flex call sehingga aktif ini akan selalu berada di bawah sini, tidak seperti yang tadi. Dan begitu juga dengan tombol approve-nya jika ada. Perhatikan, semua saya ajarkan. Oke, di video berikutnya kita akan lihat lagi apa yang bisa kita lakukan. Karena pada saat ini banyak sudah yang kita lakukan, termasuk itu membuat yang namanya list store dan my store juga. Oke, see you soon.